merasa cemas atas akhir-akhir ini sedang berusaha untuk mengatur jadwal yang lebih teratur lagi. Kan susah mengatur waktu, susah ini manajemen waktu. Jadi dari kemarin itu kan saya juga ikut organisasi, saya sekarang juga. Nah, saya bingung mau ini atur waktu, karena yang pertama itu saya susah mengatur waktu untuk organisasi, untuk tugas, dan untuk keseharian saya. Makanya itu saya bingung harus apa yang saya lakukan, karena saya datang ke sini saya juga ingin dengan cerita plus minta solusinya. Terlihat kedengarannya kamu seperti sedang berusaha, tapi kamu belum menemukan hasil yang sesuai dengan harapanmu itu pasti sangat membuatmu merasa frustasi. Iya Kak, jadi saya juga bingung apa yang harus saya lakukan ke depannya. Tidak mungkin saya stuck di sini terus, karena saya juga ingin cari solusi bagaimana mungkin untuk saya ke depan gitu. Bisa kamu ceritakan di saat-saat seperti apa atau di situasi seperti apa kamu merasakan seperti keteteran dengan dalam mengatur manajemen waktu? Ya, begini, ketika saya itu kan aktivitas saya itu kan kuliah terus organisasi, terus setelah itu saya biasa cuma di kos atau kamar. Jadi biasa kan kalau misalkan ada rapat terus ada tugas, saya bingung yang mana harus duluan saya lakukan, apakah tugas dan rapat. Baru biasa kan itu rapatnya kita disuruh biasa cepat datang, nggak boleh lambat karena kita ditegur misalkan kita lambat. Misalkan juga ini kerja tugas otomatis kita nggak dapat nilai juga kalau terlambat. Makanya saya bingung yang mana harus saya lakukan. Memang sih penting itu tugas kuliah penting, karena kan tujuan kita itu ke Makassar untuk kuliah bukan untuk organisasi. Apalagi kan orang tua saya itu Kak, dia itu kayak posesif sekali lah tentang organisasi. Bahkan dia tidak biarkan saya masuk organisasi, tapi saya tidak izin. Makanya setelah saya masuk baru saya tanya dia, tapi dia itu saya marah sama saya, kenapa masuk organisasi begini. Jadi kamu dihadapkan dengan banyak pilihan tugas, kemudian dari perspektif orang tua dan keluarga juga kurang mendukung dalam kamu masuk organisasi, sampai akhirnya kamu merasa kewalahan dan akhirnya kamu mencoba untuk mengerjakan semuanya, terus menjalankan semuanya dengan sama-sama, yang berujung semuanya berakhir berantakan seperti itu. Betul sekali. Makanya saya tuh bingung sekali kadang juga kalau misalkan bahkan ini Kak, kalau misalkan saya itu mengatur jadwal Kak, mulai dari apa yang harus saya lakukan itu biasa bingung sendiri. Kayak saya diam saya berpikir terus, tapi ketika saya berpikir terus tidak ada tindakan, pasti cuman kayak diam saja, atau bahkan saya main HP, scroll TikTok sampai lupa apa yang harus saya lakukan itu. Pada saat waktu kamu luang, kesibukan apa yang kamu lakukan? Maksudnya pada saat di kos tidak ada jadwal selain, maksudnya sepulang dari rapat, kira-kira apa yang kamu lakukan di waktu yang luang itu? Terkadang sih saya itu mencuci muka, kemudian bikin saya penumpuk, ataukah
beres-beres kamar, atau bahkan kalau misalkan ada piring kotor ya saya cuci. Nah habis itu baru saya main HP. Tapi kalau misalkan saya lagi capek saya langsung tidur. Nah kalau misalkan habis tidur bangun baru saya kerjakan itu semua. Tapi saya bingung juga apa yang harus saya lakukan duluan. Saya apa terus kemudian setelah kamu misalkan setelah melakukan itu semua, apa yang kamu rasakan? Apakah lelah atau misalkan lelah atau lelah kemudian melupakan tugas-tugas yang ada atau Ya kak, biasakan juga itu kalau misalkan saya ada kesibukan saya biasa lupa sama tugas, tapi saya ini ya catat di HP itu bilang tugas apa yang harus saya kerjakan. Tapi sebenarnya itu saya ini apa sih, saya bisa mengatur waktu, tapi kadang bingung, cuma bingung saja apa yang harus dilakukan duluan, yang mana. Terus kalau misalkan tugas menumpuk dan deadline itu berdekatan, tidak bingung yang mana harus saya kerja duluan. Mari sekarang kita fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan dengan dirimu sendiri, seperti suatu tujuan yang kecil yang mau kamu capai minggu ini terkait manajemen waktu. Apa yang ingin kamu apa tujuan kecilmu dalam mengatur manajemen? Tujuan kalau misalkan dari tujuan itu kan otomatis yang pertama kan saya ini bisa lebih bagus ke depannya untuk mengatur waktu atau memanajemenkan waktu saya. Jadi ini waktu saya bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya waktu saya itu yang kosong bisa saya gunakan dengan hal yang positif. Makanya itu saya mau yang itu terus juga. Kalau misalkan itu saya punya waktu sibuk, saya gak mau main HP. Maksudnya saya ingin melakukan hal-hal yang positif yang bisa berguna untuk diri saya sendiri. Itu salah satu tujuan kamu yang paling spesifik. Sekarang apa ide yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan itu? Kalau saat ini belum saya pikirkan idenya apa dan seperti apa idenya, belum tahu kan, masih bingung. Mungkin kamu bisa memulai dengan kamu mungkin bisa misalkan pada saat belajar agar kamu tidak terganggu dengan gadget atau media sosial, kamu bisa matikan notifikasi HP. Itu akan membuat kamu lebih fokus ke arah belajar. Hal yang kamu kerjakan seperti tugas atau dengan rapat seperti itu. Kemudian apakah kamu akan mencoba kamu ingin mencoba hal itu di rumah atau di tempat organisasi? Bisa mencobanya. Jadi saya itu cuma mau ke depannya saya bisa ingin menggunakan waktu yang kosong itu dengan hal yang positif. Saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan saya dengan membuang-buang waktu dan hal-hal yang tidak penting. Saya juga ingin bisa menggunakan waktu dengan sangat. Kemudian juga kalau bisa jika setelah rapat atau misalnya setelah mengerjakan tugas, kamu
masih memiliki waktu yang kosong, gunakan waktu yang kosong itu, waktu luang itu untuk beristirahat agar apa agar kamu pikiran kamu juga beristirahat tanpa ada beban. Tapi biasa kalau misalkan saya pulang dari kos, saya kadang main HP terus sampai bahkan kalau misalkan saya itu mau tidur, kayak saya kasih capek dulu mata untuk main HP. Setelah capek, biasa saya juga tidur sendiri seperti itu. Saya susah tidur, mau mimpi terus. Ya mungkin kamu bisa mulai dari hal maksudnya seperti kayak pada saat di mana misalkan sudah malam, di mana kamu di jam 10 itu coba matikan kemudian pejamkan saja mata karena biasa itu kalau misalkan kita pejamkan mata kemudian tidak ada dengan gangguan lain, itu bisa buat kita itu kayak misalnya kayak mau tidur tiba-tiba karena itu akan terbawa misalkan susah tidur itu saat menjamkan mata usahakan merem saja, kemudian itu nanti bakalan terbawa jadi kayak bakalan tidur dengan sendirinya sampai dengan main HP karena itu sudah capek jadinya tidur istirahat. Tapi biasa saya itu tidurnya paling lama itu jam 3 kan tak bisa tidur juga jam 12 paling lambat paling cepat jam 12, paling lambat jam 3 jam 4. Kamu mungkin bisa lebih kamu mungkin bisa lebih misalkan hal seperti itu terjadi lagi, mungkin kamu bisa melakukan hal-hal lain maksudnya seperti hal yang membuat kamu capek karena pada saat itu capek kita pasti akan mengantuk. Kamu bisa mencoba saya sangat menghargai keputusan saya menghargai apa yang kamu pilih tadi, apa yang kamu sampaikan. Saya tidak akan saya tidak akan memberikan ceritamu ke orang lain karena di sini semuanya itu tidak diceritakan dengan penuh, maksudnya kayak di sini itu semuanya akan dirahasiakan, tidak akan ada yang tahu cuma kamu dan saya. Kamu sudah mencoba mengambil langkah pertama yang sangat tinggi, jadi itu sangat hal yang jadi baik, terima kasih sudah mau datang, sudah mau menceritakan apa yang kamu rasakan di sini. Apa masih ada yang ingin diceritakan atau Saat ini sudah cukup. Tapi kalau misalkan saya mau bercerita, apakah saya masih bicara sampai 9 menit? Terima kasih banyak.